Ya, oke semuanya, kembali lagi bersama saya Vina Gistiana. Oke, kali ini dalam pembahasan kita kali ini kita akan bahas mengenai hambatan seri dan paralel. Oke, sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini, oke? Semoga bermanfaat semuanya. Lanjut kita ke materi hambatan seri dan paralel ya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk bentuk-bentuk rangkaian seperti ini kan kalian sudah nggak asing lagi ya, karena ini di SMP udah pernah diajarkan. Nah, kita sekarang review kembali mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ini kalau kita bahas dulu ya mengenai rangkaian seri. Nah, untuk rangkaian seri biasanya di sini tuh ada arus yang mengalir ya. Arus yang mengalir, I. Kemudian di sini saya tuliskan di sini ada arus hambatan pertama, ini arus yang kedua, dan ini arus yang ketiga. Kemudian di sini juga saya tuliskan ini kan namanya hambatan nih. Berarti di sini ada hambatan pertama, ada hambatan kedua, dan hambatan ketiga. Di masing-masing hambatan itu di situ juga ada tegangan. Nah, di sini ada juga tegangan total. Ingat ya, kalau arus itu dia dari plus ke minus arahnya gitu. Masuknya dari plus, keluarnya dari minus gitu. Kemudian di sini ya untuk pada hambatan pertama di sini juga ada tegangan 1, di sini ada tegangan 2, dan di sini ada tegangan 3. Oke, sekarang kita lanjut ke syarat-syarat untuk rangkaian seri ini sendiri. Ada beberapa syarat ya. Di rangkaian seri ini untuk kuat arusnya atau I ya, I total deh di sini saya tuliskan I total. I totalnya itu sama. Jadi I total yang masuk, ketika I totalnya masuk, ketika dia berada di hambatan pertama, I-nya nilainya tetap sama. Kemudian di hambatan kedua, I-nya juga sama. Begitupun di hambatan ketiga, I-nya nilainya tetap sama sampai dia keluar gitu. Jadi tetap sama I totalnya. Kalau di rangkaian seri ya. Jadi bisa kita tuliskan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Ini kalau di rangkaian seri dia seperti ini. Nah, kemudian kita berbicara tentang tegangannya atau V-nya ya kan. Di sini V-nya kita lihat V1, V2, dan V3. Kalau misalnya di rangkaian seri itu tegangannya di hambatan 1, di hambatan 2, dan di hambatan 3 itu beda-beda. Jadi bisa kita tuliskan bahwasanya tegangan totalnya itu adalah V1 ditambah V2 ditambah V3. Jadi beda-beda nih setiap hambatan ini. Di R1 tegangannya beda, di R2 tegangannya beda, dan di R3 tegangannya beda. Ini untuk di rangkaian seri. Kemudian di sini kita cari hambatannya. Untuk R-nya, R total. Ini dia hambatannya. Karena dia seri, kalau ingat aja ya, kalau bentuknya sejajar gini namanya seri, berarti hambatannya tinggal ditambah aja. Berarti R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, ini dia. Ini adalah syarat dari rangkaian seri. Ingat, kalau rangkaian seri I-nya itu dia selalu sama di setiap hambatan. Untuk tegangannya ini dia berbeda di setiap hambatan, makanya dia V totalnya ini V1 ditambah V2 tambah V3. Kemudian untuk R totalnya atau hambatan total pada rangkaian ini, kalau dia sejajar udah tinggal ditambah aja gitu ya. Berarti R1 tambah R2 tambah R3 begitu. Oke, kita lanjut sekarang ke rangkaian paralel. Nah, di sini bisa saya tuliskan seperti ini. Seperti tadi ya. Di sini ini minus, ini plus. Arus itu selalu mengalir dari plus ya. Di sini tulis aja I total. Ini masuk, oke. Ini di sini saya tuliskan ada I1, I2, dan I3. Kemudian ini adalah R1, hambatan 1 ya, ini hambatan 2, dan ini hambatan 3. Kemudian sama seperti tadi, di sini ada tegangan 1, tegangan 2, dan tegangan 3. Di sini I-nya keluar lagi, V-nya juga keluar lagi. Di sini ada V total ya. V total. Nah, rangkaian paralel ini sebenarnya berbanding terbalik nih sama rangkaian seri. Ibaratnya nih, rangkaian paralel ini kebalikannya lah dari rangkaian seri gitu, untuk mempermudah kalian. Jadi nanti memang hasilnya itu kebalikannya. Nah, kita sekarang berbicara mengenai syarat dari rangkaian paralel. Kalau kita lihat di sini, kita cari dulu I totalnya. Gimana sih I total dari paralel? Nah, karena dia bercabang nih, kita lihat. Karena dia bercabang, arusnya kan lewat sini nih. I total arusnya masuk. Nah, sampai di sini dia ada 3 cabang. Berarti untuk masing-masing cabang ini arusnya itu berbeda-beda gitu. I total berarti I totalnya ini yang masuk ini sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Jadi seperti itu. Berarti untuk rangkaian paralel nilai I-nya itu
I totalnya I1 ditambah I2 ditambah I3, atau arus 1 tambah arus 2 tambah arus 3. Itu untuk arusnya. Jadi kalau dia rangkaian yang bercabang, berarti dia itu arusnya beda-beda gitu ya. Jadi sama aja, misalnya di sini 10 nih. I yang masuk itu 10. Wah, bercabang nih, berarti dia terpecah-pecah 10 ini. Bisa aja di sini 5, di sini 4, di sini 1 begitu. Jadi keluar lagi, kalau dia udah keluar lagi di sini, berarti di sini udah 10 lagi gitu ya. Itu untuk ini. Kemudian selanjutnya untuk V atau tegangannya, V totalnya. Nah, ini kebalikannya juga dari rangkaian seri. Kalau di rangkaian seri kan dia beda-beda nih. Kalau dia sejajar, dia itu pasti beda-beda. Kalau misalnya dia rangkaian paralel, itu V totalnya di setiap hambatan ini dia tuh sama. Berarti V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi V total di sini, misalnya di sini 5 V totalnya. Berarti sama aja, di rangkaian di hambatan yang pertama ini V-nya juga 5, di hambatan kedua V-nya juga 5, di hambatan ketiga V-nya juga 5. Intinya dia tuh selalu sama kalau misalnya dia di rangkaian paralel. Terus untuk R-nya, R total. Ini juga kebalikannya ya. Kebalikannya. Jadi kita biasanya tulisnya gini, 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Ingat kalau misalnya dia paralel gini, berarti dia 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Jadi seperti itu ya. Nah, ini adalah syarat-syarat yang memang harus dipahami dalam rangkaian seri dan paralel gitu ya. Untuk mempermudah, kita lanjut saja ke contoh soalnya. Ini adalah contoh soal yang pertama nih. Kita ketahui bahasanya di sini ada R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 6 ohm, R4 5 ohm dan R5 3 ohm. Nah, yang namanya kan kita mau cari nih hambatan penggantinya berapa. Di sini kita bisa lihat nih, bahwasanya nih yang berada di titik ini nih. Ini kan ada rangkaian paralel. Wah, kita bisa sederhanakan dulu. Kalau misalnya nanti kita buat hambatan penggantinya, jadi nanti kita hambatan paralelnya ini kita cari dulu hambatan totalnya. Jadi nanti hambatannya itu bentuknya gini. Rangkaiannya bentuknya begini. Nah, gitu. Jadi nanti bentuknya seri. Kalau ini udah kita cari hambatan totalnya kan di sini jadi rangkaian paralel ya. Berarti hambatan paralel di sini R4 nih ya. Hambatan keempat dan ini hambatan ke-5 gitu. Jadi nanti bentuknya dia akan seri seperti ini. Oke, langsung aja ya kita tulis. Di sini nih. Berapakah hambatan total rangkaian tersebut? Kita cari dulu rangkaian paralel. Rangkaian paralel sama dengan berarti di sini ada R1, R2, R3. Kita carikan rangkaian paralel. 1 per rangkaian paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ya kan. Berarti 1 per rangkaian paralel sama dengan 1 per R1 nya adalah 2 ditambah 1 per R2 nya itu 3 ditambah 1 per R3 nya adalah 6. Kita samakan nih ininya, penyebutnya 6 ya. 6 dibagi 2 3 ditambah 6 dibagi 3 2 ditambah 6 dibagi 6 1 ya. Ini hasilnya 1 per RP sama dengan 6 per 6. Nah, yang kita tanyakan kan, yang kita carikan RP-nya. Berarti kita balik aja nih. Berarti di sini RP sama dengan, dibalik ya. Yang bawah jadi ke atas. Berarti 6 per 6 sama dengan 1 gitu. Ini untuk RP-nya, rangkaian paralelnya udah ketemu nih. Rangkaian paralel. Nanti bentuknya dia kan akan jadi seperti ini nih rangkaiannya. Di sini ada R4, kemudian ini udah kita ubah jadi rangkaian paralel, kemudian di sini ada R5. Bentuknya jadi seri kan, karena dia bentuknya seri, berarti kita buat hambatan totalnya, semua hambatan totalnya itu jadinya adalah R4 ditambah rangkaian paralel ditambah R5. Nah, ini kan seri. Ingat kalau seri hambatannya itu tinggal dijumlahkan aja. R4-nya berapa? R4-nya di situ adalah 5 ohm ditambah rangkaian paralelnya 1 ditambah R5-nya di sini adalah 3 ohm. Ini 1 ohm. Berarti sama dengan 5 6 7 8 9. Berarti 9 ohm. Ini adalah R totalnya. R total. Mudah sekali ya. Ini sangat mudah dipahami, oke? Oke, sekarang lanjut untuk soal yang kedua. Nah, di sini ada bentuk rangkaian seperti ini. R1-nya 2, R2-nya 3, dan R3-nya adalah 6. Nah, yang ditanya pertama besar hambatan total. Berarti besar R totalnya itu berapa ya? Karena di sini rangkaiannya adalah rangkaian paralel. Ini yang nomor 1. Karena dia rangkaian paralel, berarti 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Oke, 1 per RP sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 6. Sama yang kayak tadi ternyata. RP sama dengan, ini satunya sama-sama 6. 6 dibagi 2 dikali 1, berarti 3. Ini 2, ini 1. 1 per RP sama dengan 6 per 6. Kita ubah nih sekarang, kita balik.
Berarti RP sama dengan 6/6, hasilnya adalah 1. Nih, jadi hambatan totalnya itu adalah 1 ohm ya. 1 ohm. Ini hambatan total pada rangkaian ini. Yang kedua, besar arus totalnya. Di sini nih, di sini udah diketahui nih. V-nya berapa? V-nya adalah 3 volt. Kemudian di sini hambatannya juga udah diketahui kan, hambatan totalnya adalah 1 ohm. Jadi kita tulis ini aja. Yang nomor 2 diketahui V-nya 3 volt ya. Kemudian R totalnya, hambatan totalnya tadi 1 ohm. Yang dicari adalah I. Kita gunakan rumus ohm. Rumus ohm bahasanya tadi kan gini. Di sini V, di sini I, di sini R. Kalau misalnya kita mau mencari I atau kuat arus, berarti ini kita tutup. Berarti I sama dengan V per R ya kan. V-nya berapa? 3 volt. R-nya berapa? 1 ohm. Berarti nilai I-nya I sama dengan 3/1, hasilnya adalah 3. Satuan dari I atau kuat arus ampere. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian soal yang 3, besar arus tiap hambatan. Jadi di sini nih, kalau kita lihat nih, kan I-nya nih, I totalnya berapa? 3 ampere ya. 3 ampere. Kemudian arusnya masuk nih. Otomatis dia bercabang kan? 1, 2, 3. Otomatis dia beda-beda di setiap hambatannya ini. Di setiap hambatannya. Jadi kita mau cari nih, di R1 berapa sih nilai I-nya, R2 berapa sih nilai I-nya, dan di R3 berapa sih nilai I-nya. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Nomor 3 ya. Karena kita mau cari I di R1. Berarti I di hambatan pertama sama dengan rumus I itu kan V per R. Ingat ya, V atau tegangan di rangkaian paralel berarti tegangannya itu sama di semua hambatan. Berarti tegangan di sini itu sama nilainya. Di sini juga sama, di sini juga sama. I V per R. R-nya di sini karena rangkaian pertama jadi R1 gitu. Berarti I1 sama dengan V-nya berapa di sini? Diketahui V-nya adalah 3 volt. 3 volt per di hambatan pertama, berarti di sini. Di sini ya. Berarti 2 ohm. Berarti arus di rangkaian pertama itu nilainya adalah 3/2 ampere gitu. Ini untuk di arus di rangkaian pertama. Kemudian untuk arus di rangkaian kedua sama aja. I2 sama dengan V per R2. V-nya berapa? V-nya adalah 3, R2-nya adalah 3. 3/3 1 ampere. Berarti nilai I2, arus di I2 itu adalah nilainya 1 ampere. Kemudian yang ketiga sama aja sebenarnya ya. I3 asalkan kalian paham ya untuk syarat-syaratnya tadi. I3 berarti V per R3. V-nya di situ adalah 3, R-nya adalah 6. Berarti 1/2 atau 0,5 juga bisa. Ampere. I3. Nah, ini dia. Kira-kira untuk membuktikannya benar apa enggaknya nih ya. Bahwasanya tadi yang I masuk nih kan, jumlahnya harus sama, kebagi kan jadi 3, sama aja. I total tadi kan untuk rangkaian paralel ya, I total rumusnya I1 plus I2 plus I3. Nanti kalau misalnya hambatannya ada 4 berarti tambah I4 gitu ya. I1 nya berapa di situ? I1 nya adalah 3/2 ditambah 1 ditambah 1/2. Di situ 3/2 tambah 1/2, ini hasilnya ini ya, 2 ditambah 1, ini 1. 3, hasilnya sama 3 ampere. Kalian harus bisa loh, ingat di sini kalian harus bisa menjumlahkan pecahan. Ini kan sama aja gini, 3/2 tambah 1/2 nih, 3/2 tambah 1/2. Ini kan penyebutnya udah sama 2. 3 tambah 1 4, 4/2 2. Ini tambah ini 2 ditambah 1 jadinya 3. Nah, ini sama, berarti udah benar nih gitu untuk membuktikannya. Lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Nah, di sini ada hambatan campuran lagi nih. Jadi di sini ada paralel, di sini ada seri. Nah, kita bisa buat dulu nih yang paralel ini. Kita ini dulu. Kita jumlahkan hambatannya. Jadi nanti dia kan jadi 1 gitu. Jadi hambatan pengganti. Jadi 1, nanti jadi seri deh sama R1, oke? Yang pertama yang dicari adalah besar hambatan pengganti ya. Berarti besar hambatan ini ya, yang diganti nih. Ini kan kita ubah. Jadi nanti jadi 1 gini kan bentukannya. Nah, ini namanya hambatan pengganti gitu. Oke, lanjut aja. Nomor 1, yang A. Berapa besar hambatan pengganti? Berarti 1 per, karena dia paralel ya, 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. 1 per RP sama dengan 1 per R1 nya berapa di sini? 3 ditambah 1 per R2 nya adalah 6. Berarti 1 per RP sama dengan
penyebutnya samain 6 ya. 6 dibagi 3, bagi yang belum tahu nih, 6 dibagi 3, 2, 2 dikali 1, 2, ditambah 6 dibagi 6, 1, 1 kali 1, 1. Berarti 1 per RP sama dengan 3 per 6. Karena yang dicari adalah nilai RP-nya, berarti RP sama dengan dibalik aja nih. Dibalik 6 per 3. Hasilnya adalah 2. Berarti 2 ohm. Oh, berarti hambatan penggantinya di sini adalah 2 ohm. Jadi nanti bisa kita tuliskan seperti ini. Hambatannya nanti gini. Nah, di sini kan R1 nih. Di sini R1 2 ohm dan di sini rangkaian paralelnya dia nilainya adalah 2 ohm juga gitu. Jadi hambatan penggantinya seperti ini. Oke, hambatan penggantinya adalah 2 ohm. Yang A ini jawabannya 2 ohm. Kemudian yang kedua, kita bahas mengenai besar arus total. Nah, sama nih kayak tadi, arusnya belum diketahui. Arusnya kan masuknya dari sini nih. Dari sini terus ke sini ya kan. Nanti keluar lagi. Di sini plus, di sini minus. Yang ditanya adalah besar arus total. Berarti kalau misalnya ini yang B ya. Besar arus total berarti I total sama dengan kayak tadi hukum Ohm. Ingat ya. V I R. Kalau kita tanya I berarti I-nya kita tutup, berarti V per R. Berarti V total per R. Nah, R total juga. R totalnya kan belum kita ketahui nih berapa nilai R totalnya. Bisa kita lihat dari sini nih tadi. Kan ini udah jadi rangkaian seri nih. Tadi kan ini udah kita jumlah. Dia jadi rangkaian dia jadi RP kan tadi di sini, hambatan pengganti. Sekarang tinggal kita jumlahkan aja nih. Ini kan jadi rangkaian seri ya kan? Berarti R total sama dengan R1 ditambah RP. R1-nya di situ 2 ohm ditambah RP-nya 2 ohm. Berarti hasilnya adalah 4 ohm. Oh, berarti R-nya di sini 4 ohm. Langsung aja. V totalnya nih, V totalnya. V-nya adalah 3 volt per 4 ohm. Berarti I total. Maka I totalnya sama dengan 3 per 4. Satuan dari I adalah ampere. Oke, ini adalah nilai dari I totalnya. Oke.